Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Huwal ladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu iimanan ma'a iimanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu 'aliman hakiman. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat-Nya, sehingga aktivitas kita senantiasa dijaga oleh Allah, sehingga dengan penjagaan itu kita kemudian selalu meningkatkan ibadah kita pada Allah SWT. Seluruh aktivitas kita niatkan untuk ibadah, dan harapannya iman yang ada di dalam hati kita ini meningkat begitu. Salam dan salawat semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita merupakan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan dakwahnya. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kenapa hari ini saya mengangkat tema tentang keimanan ya, di dalam surat Al-Fat ayat 4 tadi. Jadi ini terutama untuk aktivis dakwah ya, yang begitu semangatnya ketika dia itu bergabung dengan sebuah organisasi dakwah atau perkumpulan dakwah atau apapun namanya itu, dia mendaftarkan dirinya, kemudian mengajak teman-teman yang lain, kemudian berbondong-bondong masuk ke dalam organisasi dakwah gitu. Kalau di SMA ada Rohis, di kampus ada LDK, dan di masyarakat mungkin ada ormas-ormas Islam dan lain sebagainya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalau teman-teman semua ini kemudian tidak segera bersharing atau berdiskusi dengan teman-teman yang lain yang lebih senior atau yang lebih paham tentang dakwah, maka teman-teman nanti akan kaget begitu, akan shock ketika teman-teman yang mengajak antum ke dalam jalan dakwah ini pergi, kemudian entah kemana tidak tahu begitu. Ada yang kemudian para akhwat ini justru mengecilkan jilbabnya, atau kemudian bahkan yang lebih memprihatinkan itu melepas jilbabnya. Nah, teman-teman semuanya, agar antum tidak kaget dengan hal semacam ini, sebenarnya Allah itu sudah menerangkan di dalam Al-Qur'annya bahwa iman di dalam dalil-dalil yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis itu, iman itu naik dan turun begitu. Walaupun tidak serta-merta disebutkan di sana itu iman itu naik dan turun. Jadi agar kita ini memahami kenapa kita ini harus bertahan di dalam keimanan. Ya, iman ini yang butuhkan kita sendiri, bukan orang lain. Walaupun mereka yang telah mengajak kita ini kemudian tidak bisa memberi contoh, tidak masalah. Karena hidayah itu datangnya ya berbeda-beda, bermacam-macam. Ada yang mengajak itu ya memang dia istiqomah itu luar biasa, sudah ngaji lama dan sebagainya. Tapi kalau dia itu sama-sama baru datang ya, pemula begitu, kemudian antum juga pemula, ya itu bisa jadi mereka pergi. Jadi teman-teman semua jangan kaget dengan hal semacam ini. Tiba-tiba yang ngajak saya ini jilbabnya lepas gitu, ini sudah biasa teman-teman semuanya. Maka antum yang sudah menjadi aktivis dakwah, selayaknya itu harus mencari ilmu. Jangan kemudian daftar kemudian sudah di situ nggak ngaji, nggak berdiskusi, nggak sharing, ya nanti sama saja antum tidak mendapatkan ilmu untuk mengembangkan kapasitas antum sebagai dai atau daiyah gitu. Nah, teman-teman semuanya, bagaimana gitu ya, agar iman kita ini senantiasa ada, ya kan, senantiasa ya terjaga begitu. Karena kita ini manusia, tidak lepas dari kesalahan. Yang pertama adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, memperbanyak membaca Al-Quran itu belum tidak berarti antum semua itu membaca Al-Quran sehari satu Al-Quran satu kitab, itu tidak gitu.
teman-teman ya pelan-pelan saja tapi continue ya kan. Misalkan satu hari itu ya 20 ayat dulu, kemudian sebulan kemudian ditingkatkan, ini cara. Atau misalkan tidak kuat ya 10 ayat. Jadi kita ini kan tidak langsung meningkat drastis karena semuanya itu butuh proses teman-teman semua. Jadi memperbanyak bacaan Al-Quran sekaligus artinya gitu ya. Kemudian antum semuanya yang kedua melihat alam semesta ini, bumi yang kita injak ini, gunung-gunung yang ada di sekitar kita. Bayangkan kalau tidak ada gunung, kita tidak akan dapat air di situ. Karena apa? Di gunung itu kan seperti gentong ya. Jadi sekitar ini ada, sekelilingnya gunung ini kan ada mata air yang itu bisa digunakan untuk minum orang-orang. Yang kedua, yang ketiga apa? Mencari ilmu, ngaji. Ada Ahad pagi datang, ya kan? Ada Kamis malam datang. Ya minimal itu seminggu sekali teman-teman. Jadi sekali lagi termasuk baca Quran itu sedikit-sedikit, mencari ilmu itu ya kalau teman-teman belum kuat ya seminggu sekali dulu ya kan, jangan seminggu terus baru wis ora mangkat. Ini tidak bagus teman-teman semuanya. Selanjutnya adalah selalu mengingat Allah, berzikir. Ya, berzikir itu dengan kalimat-kalimat thayyibah. La ilaha illallah, 5 tahlil ya kan, subhanallah, alhamdulillah dan sebagainya itu setelah sholat ya kan. Nah, sholatnya dijaga. Semakin antum menjaga sholat antum, insyaallah iman kita akan meningkat. Memperbanyak amal soleh ya kan. Apa saja amal soleh itu? Sholat duha ya, selain sholat wajib ya tentu saja, ini sholat sunnah, sholat duha, sholat rawatib, kemudian bersedekah ya kan, menolong binatang ya kan. Ya, ini menolong binatang juga amal soleh loh. Menyingkirkan duri atau batu di tengah jalan. Kemudian apa lagi? Menghadirkan perasaan takut pada Allah atau mengingat mati. Nah ini yang paling mujarab. Karena kita hidup di dunia ini kan tidak lama teman-teman semua. Jadi mengingat mati. Kemudian mengingat atau membayangkan hari kiamat itu bagaimana bentuknya atau bagaimana huru-haranya. Jadi teman-teman semuanya kalau merasa dirinya itu tidak ada apa-apanya ya kan, nanti akan saya ini hanyalah hamba Allah yang kemudian harus senantiasa ingat kepadanya gitu. Nah ini yang paling penting teman-teman semuanya. Selain itu semuanya masih banyak lagi sebenarnya, tapi ini yang membuat kita ini banyak kokohnya. Untuk apa? Adalah antum mempunyai binaan ya, binaan remaja atau binaan TPA. Ini akan menguatkan antum. Kenapa? Antum merasa diri antum ini adalah suri tauladan bagi adik-adik antum kan. Jangan sampai adik-adik antum nanti terjerumus ke dalam kesesatan, kemaksiatan ya kan. Jadi iman sekali. Apalagi teman-teman SMA gitu ya. Yang ini adalah para jundullah, para prajurit Allah, para tentara Allah yang berjuang untuk meneruskan ya kan? Para generasi muda yang meneruskan perjuangan para orang tua. Jadi berjuang di jalan Allah itu bukan berperang ya kan, ngebom, itu bukan seperti itu. Tapi apa? Yang memakmurkan masjid ya kan, mendatangi kajian ilmu, kemudian yang membersihkan masjid, kemudian ikut organisasi kalau di SMA Yorohes. Ini adalah cara-cara kita untuk merasa memiliki agama ini dan memperjuangkannya. Kalau dibiarkan saja sudah ada yang mengurus ya kan, lah antum akan dipintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat gitu loh teman-teman semuanya. Jadi di dalam surat Al-Fatih ayat yang keempat, yang artinya dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Jadi yang sudah ada ini meningkat, dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah maha mengetahui lagi, maha bijaksana. Jadi teman-teman, kita ambil bagian dari orang-orang yang senantiasa memperjuangkan agama Allah. Barang siapa
menolong agama Allah, maka Allah akan meneguhkan kedudukannya dan menguatkannya. Jadi ini harus yakin teman-teman semuanya ya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ini sepertinya ada rapat ya, saya segera ke ruang guru. Ada salahnya mohon maaf. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.